Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan sukses. Jumpa lagi dengan saya di Talita Jaya Channel. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas tentang 10 tips membangun warung sembako kekinian. Ikuti terus ya setelah yang satu ini. Warung sembako adalah merupakan warung yang menyediakan kebutuhan 9 bahan pokok, yang menyediakan kebutuhan dapur seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, dan kebutuhan-kebutuhan lain termasuk kebutuhan snack, kebutuhan akan air galon, dan sampai kepada gas ya. Itu disediakan dalam warung sembako. Seharusnya warung sembako yang menyediakan kebutuhan yang sangat pokok bagi manusia ini harusnya tidak sepi dari pembeli. Namun terkadang kita menemukan ada warung sembako yang sulit untuk memasarkan barang-barang dagangannya. Untuk itu maka pada kesempatan ini saya akan memberikan 10 tips untuk membangun warung sembako kekinian sehingga warung sembako Anda tidak sepi dari pengunjung ataupun pembeli. Yang pertama adalah membuat tanda pengenal toko yang unik. Agar warung sembako ini lebih modern atau lebih kekinian, maka seorang retailer atau seorang pedagang sembako perlu menyiapkan tanda pengenal toko. Misalnya membuat spanduk, membuat tanda nama, kemudian membuat banner yang lebih unik dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua adalah menata ulang barang dagangan. Jadi menciptakan suasana atau pengalaman berbelanja yang menarik bagi konsumen atau pelanggan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah usaha retailer. Untuk itu maka mulailah menata barang dagangannya dengan agar terlihat teratur dan lebih efisien, sehingga para konsumen ketika membeli barang dagangan di toko itu akan lebih mudah. Misalnya menata barang dagangan itu berdasarkan jenis, fungsi, dan warnanya. Kemudian dibuatkan alur yang jelas pada rak-rak penjualan sehingga tampak teratur dan memudahkan para konsumen itu untuk membeli barang dagangan tersebut, untuk memilih barang dagangan sesuai dengan keinginan dari pembeli atau pelanggan. Kemudian menyediakan alur kasir yang cukup nyaman sehingga pembayaran dapat terlaksana dengan baik. Bisa juga membuat rak khusus yang digunakan untuk meletakkan atau menata barang-barang yang unggul atau produk unggulan, barang-barang promo ya, diletakkan di depan sehingga dapat terlihat oleh para konsumen atau calon pelanggan atau calon pembeli. Yang ketiga, dekorasi modern dengan interior warna yang lebih cerah. Nah, di dalam ruangan toko sebaiknya diberikan warna-warna yang cerah agar barang yang ditata itu akan lebih terlihat dan ruangan terlihat lebih luas. Maka berikanlah warna-warna yang cerah seperti warna putih, warna pastel, dan lain-lain. Yang keempat adalah pencahayaan terang dan nyaman. Nah, pencahayaan yang terang dan nyaman serta merata di seluruh toko itu akan membuat pelanggan itu lebih nyaman di dalam berbelanja, dapat melihat barang yang dicari. Yang kelima adalah menyediakan area kasir yang efisien. Sebaiknya pembayaran ini sudah menyiapkan sistem pembayaran atau sistem kasir yang modern dengan menyiapkan alat pemindai barcode atau pembayaran non tunai, misalnya kartu debit, kemudian kris, dan bank digital. Yang keenam adalah menyediakan layanan PPOB, Payment Point Online Bank. Jadi pembayaran ini adalah merupakan pembayaran dengan memanfaatkan perbankan ya, dengan misalnya menyediakan untuk pembayaran token listrik, kemudian pembelian pulsa, paket data, dan lain-lain sebagainya. 7. Menyiapkan
layanan pesanan khusus dan layanan pesan antar ya. Jadi disiapkan juga layanan seperti ini, misalnya paket lebaran, paket ulang tahun, dan paket hadiah dan lain-lain sebagainya disiapkan, kemudian dilayani untuk pengantaran. Selanjutnya yang ke-8 adalah menyiapkan tempat parkir yang aman. Nah, ini terutama pada toko pinggir jalan ya, karena biasanya ketika orang yang ingin berbelanja atau pelanggan yang ingin berbelanja dalam jumlah yang banyak, itu pasti akan membawa kendaraan, misalnya mobil ya. Maka untuk itu kita harus menyiapkan area parkir yang nyaman dan aman bagi pelanggan. Yang ke-9 adalah membuat promo diskon belanja. Nah, promo diskon belanja ini juga sangat penting dilakukan karena ini akan menarik minat para pelanggan atau konsumen untuk berbelanja di toko retailer kita. Promo paket belanja ini bisa dilakukan secara mingguan, bulanan, tahunan, atau pada momen-momen tertentu, misalnya hari kemerdekaan, lebaran, Natal, dan lain-lain ya. Nah, kemudian sebaiknya promo paket belanja ini itu kita informasikan kepada pelanggan kita dengan jalan kita bisa membuat selebaran atau pamflet, kemudian buat brosur. Kita juga bisa menginformasikan paket belanja ini kepada para pelanggan kita secara online ya. Kemudian kita juga sebaiknya pakai barang-barang yang kita berikan promo ataupun diskon ini, paket belanja ini sebaiknya kita letakkan di depan kasir ya, sehingga para calon pelanggan kita yang datang itu dapat langsung melihat barang yang kita diskon atau kita jadikan promo tersebut. Yang terakhir 10 adalah menyediakan paket bundling ya. Terkadang konsumen atau pembeli itu membeli barang sesuai dengan kebutuhan tertentu, tetapi tak jarang juga konsumen yang membeli barang itu dengan tujuan untuk mencari barang yang murah. Jadi walaupun bukan merupakan kebutuhan saat itu, tetapi karena barang yang dibeli itu terlihat lebih murah, maka konsumen itu akan cenderung untuk melakukan pembelian barang tersebut. Untuk itu, maka lakukan penawaran barang bundling dengan potongan harga. Misalnya, kita menawarkan paket sarapan. Jika dipecahkan paket sarapan ini, misalnya satu roti dengan harga 20.000, kemudian selai seharga 10.000, kemudian mentega seharga 7.000, itu kalau ditotalkan itu seharga 37.000, tetapi kita bisa menawarkan dengan paket bundling ini seharga 35.000, sehingga di situ terjadi pemotongan harga sebanyak 2.000. Nah, terkadang dengan pengurangan harga sekian itu akan menambah daya tarik bagi pembeli atau konsumen atau pelanggan kita untuk ingin membeli barang atau paket sarapan tersebut secara sekaligus, tidak membeli sesuai dengan kebutuhannya. Nah, demikianlah 10 tips sukses membangun warung sembako kekinian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga Anda bisa menjadi pedagang sembako kekinian yang sukses. Salam sukses dari saya.